lagi kalau kamu masih merasa minder, masih merasa rendah diri, nggak semangat, ngerasa bukan siapa-siapa, dan lain sebagainya. Stop. Halo semuanya, jumpa lagi di Jadi Otentik bareng aku Aninda. Semoga kabar kamu di sana baik-baik aja dan tetap sehat. Kali ini aku mau bahas kenapa value diri itu penting dan kamu harus mencoba semaksimal mungkin untuk menilai, memberikan makna atau memvalue diri kamu sendiri. Apakah kamu salah satu orang yang struggle untuk memvalue diri kamu sendiri? Ini adalah pertanda bahwa kamu harus mulai untuk memvalue diri kamu sendiri. Oke. Mungkin banyak dari kamu yang merasa rendah diri, merasa nggak berarti, ngerasa bukan siapa-siapa, dan lain sebagainya. Itu wajar banget, karena mungkin kamu terlalu fokus sama kelemahan kamu. Dan sebenarnya itu wajar banget gitu. Kenapa? Karena itu mekanisme tubuh manusia untuk bertahan hidup atau survival mode. Jadi memang otak kita, respon kita itu didesain untuk lebih fokus ke kekurangan kita. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kamu meningkatkan value diri kamu atau memulai memvalue diri kamu lebih, kamu harus bergeser dari fokus ke kekurangan kamu atau kelemahan kamu ke kelebihan yang kamu miliki. Untuk menumbuhkan value diri, kamu harus mulai mengalihkan fokus kamu. Kalau misalkan tadi survival mode-nya kamu lebih fokus ke kelemahan atau kekurangan, harus mengalihkannya ke kelebihan atau ke strength kamu. Dari strength itu, kamu akan menimbulkan rasa percaya diri bahwa kamu tuh berarti, kamu punya kelebihan yang dikasih sama Tuhan dan mau kamu kembangin, mau kamu maksimalin, mau kamu manfaatkan untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Jadi kamu lebih positif, lebih merasa bervalue, melihat jelas kira-kira nilai-nilai apa yang kamu yakini dan mau kamu jalankan dalam hidup. Tahu juga batasan-batasan apa yang harus dijaga sama orang lain kepada kamu. Jadi kamu gak jadi people pleasure yang ngeiyain semua hal yang dikatakan ke kamu. Kalau kamu punya nilai yang jelas, prinsip yang jelas, terus juga percaya diri yang tinggi, tahu kelebihan kamu akan mudah membuat batasan-batasan untuk orang lain. Jadi hidup kamu gak capek karena kamu fokus ke diri kamu, fokus ke kelebihan kamu, ke kekuatan kamu. Ketika ada hal-hal yang sekiranya enggak sesuai dengan nilai kamu, itu kamu batasin. Jadi kamu gak capek, kamu fokus ke diri sendiri. Kalau kamu udah fokus ke diri kamu sendiri, kamu bakal lebih bisa memvalidasi dari dalam, enggak dari luar. Jadi kamu tuh udah utuh gitu, kamu udah tahu kelebihan kamu, value kamu, prinsip kamu, mau menjalani apa ke depan, kamu bisa bikin boundaries. Terus juga ini yang membuat kamu bisa memvalidasi dirimu sendiri gitu.
Kamu nggak butuh lagi validasi dari orang lain atau eksternal, entah apapun itu. Jadi kamu cuma butuh validasi dari dalam aja, dari dirimu sendiri. Tapi hal-hal tadi, kekuatan, prinsip, nilai, terus juga membuat batasan, itu harus dimaksimalkan agar kamu juga nantinya percaya diri gitu. Jadinya lebih strong jadi orang, lebih bold gitu, karena kamu fokusnya ke kelebihan kamu gitu, dan nggak fokus lagi ke kekurangan kamu harus berdamai dengan mereka. Oke, aku kekurangannya di sini, berarti aku bisa maksimalin dengan apa ya, atau aku bisa menggantinya dengan apa ya. Walaupun secara survival mode-nya emang yaitu cara untuk manusia bertahan hidup, fokusnya ke kekurangan kelemahannya aja dilihat gitu. Padahal punya hal-hal lain yang lebih bernilai. Bukan berarti kekurangan itu nggak penting. Kekurangan bisa jadi pegangan kita untuk merasa bahwa individu itu nggak sempurna. Setiap individu tuh nggak sempurna. Setiap individu punya kelemahan dan punya kekuatannya masing-masing. Jadi nggak usah banding-bandingin kan. Jadi fokus aja ke kelebihan diri sendiri kayak gitu. Dan ini tips aku untuk kamu bisa lebih memvalue diri kamu. Yang pertama adalah get to know yourself. Kenali diri, pelajari diri, dan bersahabat dengan diri sendiri. Dengan kamu mengenali diri kamu sendiri, kamu bakal paham gimana caranya untuk menghandle diri kamu. Kayak semisal, ngomongin tentang emosi, khususnya untuk cewek. Emosi itu, bukan emosi sih, perasaan ya. Perasaan itu sebenarnya baik, tapi harus kita regulasi dengan tepat. Khususnya untuk para cewek. Seringkali sebagai cewek, kita seringnya rasa marah yang gak jelas, sedih yang gak jelas, atau kecewa yang gak jelas. Padahal rasa-rasa yang hadir itu gak pernah diundang gitu. Ya oke, tahu-tahu sedih, tahu-tahu gembira, tahu-tahu seneng, tahu-tahu kecewa. Itu kan manusiawi ya. Gimana kita untuk bisa meregulasi itu? Aku sendiri pun belajar untuk mengenali rasa-rasa yang hadir di diriku. Oh, aku kecewa karena ini. Aku tahu alasannya kecewa. Dan aku belajar untuk mengeluarkannya gitu. Maksudnya memberikan alasan kenapa aku kecewa. Karena aku udah tahu, aku udah paham. Karena seringkali ya, cewek itu bingung untuk mengutarakan perasaan kekecewaannya itu karena nggak tahu juga kenapa bisa kecewa. Tahu-tahu sebel aja, tahu-tahu emosi, marah aja. Tapi nggak tahu pasti gitu. Kalau kamu udah paham diri, udah kenal diri, kamu tuh bakal belajar untuk mengutarakan perasaan kamu. Jadi orang-orang di sekitar kamu akan lebih paham perasaan kamu kayak gimana. Oh, kamu kecewa karena ini. Jadi kamu lebih bisa menghandle diri kamu. Hari-hari tuh bakal lebih enak gitu ketika kamu udah paham diri sendiri. Nggak gampang marah, nggak gampang emosian, lebih kalem, lebih rileks gitu. Karena kamu udah paham diri, udah paham menghandle diri sendiri. Dan ketika kamu udah tahu diri sendiri, kamu lebih mudah untuk menyampaikan itu ke orang lain. Karena kamu udah paham diri. Jadi itu PR pertama kamu untuk get to know yourself lebih dalam. Yang kedua adalah education. Bagi aku pendidikan itu sangatlah penting. Karena itu mengubah pola pikir kita. Kita akan diajarkan untuk berpikir secara struktural dan logis sesuai dengan kaidah berpikir logis
dan dari situ kamu bisa melihat banyak hal gitu. Dan memang itu privilege. Masih banyak juga orang di luar sana yang belum punya kesempatan untuk bersekolah, apalagi sekolah tinggi, ke perguruan tinggi, universitas. Tapi buat kamu yang punya kesempatan itu, aku saranin banget untuk ambil kesempatannya, maksimalin kesempatan itu, karena itu akan mengubah banget sih, akan mengubah pola pikir gitu. Di zaman sekarang, di era modern yang sekarang, kamu nggak perlu berkecil hati, nggak perlu merasa rendah diri, kamu bisa belajar dari mana aja. Internet itu menjadi penyelamat banget sih. Kamu bisa belajar dari situ, kamu bisa belajar dari YouTube, belajar dari internet, baca-baca jurnal, cari di Google, dan lain sebagainya. Dan aku tahu juga banyak profesor-profesor yang ada di luar negeri itu bikin channel YouTube untuk berbagi pengetahuannya dia, dan aku senang banget karena kehadiran teknologi dan internet ini ternyata bikin kita semua punya kesempatan yang sama untuk mengakses itu. Cuma gimana kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jadi education itu penting untuk memvalue diri kamu. Kalau kamu punya kesempatan, sekali lagi ambil kesempatan itu. Kalau kamu belum punya, kamu bisa usahakan. Mungkin juga kamu bisa mencoba cari beasiswa, mulai belajar dari internet. Jadi jangan sepelekan education. Oke, yang ketiga, kamu harus living for yourself, hidup untuk dirimu. Karena pada akhirnya nanti kamu akan tetap sendirian gitu. Walaupun sekarang kamu hidup bersama banyak orang, tapi pada akhirnya kamu akan sendirian nanti kan, di ujung itu akan sendirian juga gitu. Meninggal akan sendirian juga. Jadi hiduplah sebagaimana kamu mau hidup, sebagaimana kamu mau menjadi dirimu yang paling kamu inginkan, menjadi versi terbaik kamu setiap harinya. Karena aku sangat meyakini bahwa hidup ini sangat singkat dan cuma sekali gitu. Kamu gak bisa loh ngerasain umur 20 lagi dengan kondisi yang waktu itu udah kamu lewati. Gak bisa mundur lagi. Hidup terus maju, roda terus berputar, waktu makin maju, umur kita makin berkurang. Jadi hiduplah untuk dirimu sendiri, belajar hidup lebih mindful, lebih intentional, lebih banyak menikmati hal-hal kecil. Karena ketika udah belajar menikmati hal-hal kecil itu tadi, kamu akan merasa hidup ini sangat berharga untuk disia-siakan. Jadi hiduplah untuk dirimu sendiri. Yang pasti rencanakanlah hidup dengan baik, dengan positif, dengan segala hal yang mau kamu jalani. Kalau kata Eileen Su, life is an art, so make it your masterpiece. Keren banget ya. Dan ya, bikinlah masterpiece kamu sendiri-sendiri. Dan semua orang spesial, semua orang punya value dirinya masing-masing. Jadi kalau kamu masih merasa minder, masih merasa rendah diri, nggak semangat, ngerasa bukan siapa-siapa, dan lain sebagainya, stop dan mulai belajar memvalue diri kamu sendiri.
Oke, terima kasih kamu udah mau nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Boleh di subscribe dan di like karena it means a lot for me. Itu membantu aku banget. Dan yuk ngobrol di kolom komentar. Semoga kita bisa saling nyemangati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.